Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' sahabati wa tabi'ina tabi'in alladhina yattabi'una bi ihsanin ila yaumiddin, khususan ila hadrati jami'i masyayikhina wa syaikhi syuyukhina wa muallimina wa asatidana wa nakhusu khususan mu'alif hadal kitab hadratul syekh Muhammad Hashim Asy'ari qaddasallahu sirah. Syaulillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashiru utawi tata kramane murid nalika sareng kali guru. Wal ashiru utawi kang nomor 10 iku idza sami'a nalikane ngrungu sapa muta'allim asy-syaikha ing guru. Yadhkuru halin nutur sapa syekh nutur hikman ing pira-pira hukum. Fi mas'alatin ing dalem siji masalah au faidatan utawa faedah. Au yuhka utawa nyeritakno sapa syekh hikayatan ing cerita. Au yunsida utawa nembangaken sapa syi'ron ing syair. Wa huwa hale utawi muta'allim iku yahfadzu becik ngapalno sapa muta'allim dalika ing mengkono-mengkono hikmah utawa faedah utawa hikayah utawa nasid. Asgha kang nengklengaken mongko nengklengaken sapa muta'allim. Asgha'a kelawan oleh nengklengno mustafidin. Asgha'a mustafidin kelawan oleh nengklengno wong kang ngalap faedah lahu kedue dalik fil hali ing dalem tingkah muta'iddisin kang ngelak ilahi maring dalik. Farihin kang bungah bihi kelawan zalik ka'annahu kaya sak temene muta'allim iku lam yasma' ora tau krungu sapa muta'allim hu ing zalik qattun babar blas. Qala usdawu sapa Atha radhiyallahu an, Imam Atha bin Abi Rabah radhiyallahu an. Ini sak temene ingsun iku la asma'u yakti ngrungu sapa ingsun al hadisa ing hadis minar rajuli saking wong lanang. Wa ana utawi ingsun iku a'lamu luweh weruh bihi kelawan hadis minu saking rajul. Fa urihi mongko ngatunaken ingsun fi min nafsi ing dalem awak dhewe ingsun. Fa urihi mongko ngetutaken sapa ingsun min nafsi saking awak dhewe ingsun ngatur nggih. Ani ing satemene ingsun iku la uksinu ora bagusi sapa ingsun minu saking hadis syai'an kelawan suwi-wiji. Wa anhu lan saking Atha qala dawuh sapa Atha bin Abi Rabah inna ba'da syubbani satemene setengah saking pira-pira pemuda iku liyata haddasa omong-omongan sapa syubban bi hadisin kelawan hadis. Fa astami'u mongko ngrunguaken sapa ingsun lahu maring hadis kaani kaya sak temene ingsun iku lam asma ora tau krungu sapa ingsun hu ing hadis. Walaqad sami'tu lan teman-teman ngrungu sapa ingsun hu ing hadis qabla ayyulada ing dalem sadurunge dilairno sapa syubban. Fa insyaallah mongko lamun takok hu ing muta'allim sapa asy-syaikhu syekh inda syuru idzalika nalekane tandang fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono keterangan yaiku hikayat
faedah utawa nasyid an khifdhihi saking ngapalaken sapa muta'allim. Fala yujibu mongko aja ora kena jawab sapa muta'allim bina'am kelawan ngucap na'am lima maring barang fihi ing dalem na'am iku minal istighnai semuge bayane setengah saking semuge ora butuh maksudnya nggih anis syaikhi saking guru fihi ing dalem dalik wala yaqulu lan ora kena ngucap sapa muta'allim la ngucap la ora lima krana barang fihi kang iku tetep ing dalem la minal kadhibi bayane setengah saking goroh bal yaqulu bal becik ngucap utawa balik ngucap sapa muta'allim uhibbu demen sapa ingsun an asma'a ing yen to ngrungokake sapa ingsun hu ing dzalik minasyaikhi saking guru au an astafida utawa yen to ngalap faedah sapa ingsun hu ing dzalik minu saking syekh. Penjelasan untuk poin ke-10 yakni ketika guru menerangkan tentang hikmah-hikmah faedah-faedah dari suatu masalah atau menceritakan suatu hikayat atau sedang membacakan atau mendendangkan sebuah syair tentang pitutur atau tentang nasihat atau hikmah-hikmah, maka hendaknya murid berusaha menghafal apa yang telah disampaikan oleh guru tersebut, baik itu berupa syair atau hikayat-hikayat atau faedah-faedah dari suatu persoalan. Hendaknya murid mengingat betul apa yang telah disampaikan oleh gurunya itu. Dan murid ketika mendengar gurunya menyampaikan hal-hal yang baru, pengetahuan-pengetahuan yang baru, maka murid hendaknya merasa haus, dalam artian haus rasa ingin tahu yang besar, rasa ingin tahu yang meluap-meluap, ingin menguasai apa yang disampaikan oleh gurunya itu. Haus akan ilmu, haus akan pengetahuan. Hendaknya ditanamkan pada diri murid sifat-sifat yang demikian. Dan hendaknya murid gembira, hatinya senang ketika mendapatkan pengetahuan baru yang belum pernah ia dengar sebelumnya dari gurunya, sehingga itu akan menjadikan ghirohnya semakin besar untuk semakin belajar lebih baik, untuk semakin memperkaya khazanah keilmuannya si murid. Dikisahkan bahwa Imam Atha bin Abi Rabah, beliau adalah murid sahabat Abdullah bin Abbas yang merupakan salah satu alumni dari Madrasah Tafsir Mekah yang didirikan serta dibina oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Imam Atha bin Abi Rabah pernah mengatakan, sesungguhnya aku pernah mendengar suatu hadis dari seorang laki-laki. Sesungguhnya aku mendengar hadis atau suatu hadis dari seorang laki-laki yang ia membacakan kepadaku. Padahal jauh sebelumnya aku telah hafal hadis itu dan aku tahu, aku faham tentang hadis itu. Tapi aku mengajak diriku untuk mendengarkan hadis itu seolah-olah aku belum pernah mendengarnya sama sekali. Dan di antara ucapan Imam Atha bin Abi Rabah yang lain adalah suatu saat beliau berjumpa dengan seorang pemuda yang membicarakan tentang suatu hadis, menyampaikan suatu hadis. Maka ketika itu Imam Atha memposisikan dirinya mendengar dengan seksama apa yang disampaikan oleh pemuda itu, tentang hadis yang disampaikan oleh pemuda itu. Padahal beliau sudah hafal hadis itu sebelum pemuda itu lahir. Demikianlah adab-adab ulama salaf ketika mereka mendapatkan pengetahuan, terlebih dalam hal hadis. Sampai-sampai diriwayatkan para ulama hadis dulu ketika meriwayatkan hadis di hadapan gurunya, ketika gurunya membacakan atau menyampaikan sebuah hadis, mereka mendengarkan, para murid itu mendengarkan seolah-olah yang di hadapan beliau itu adalah Rasulullah. Ketika beliau mendengarkan hadis dari gurunya, mereka menata tempat duduknya, menghudurkan hatinya, mengkhusukkan semua anggota tubuhnya,
memfokuskan pikirannya, karena yang hendak ia terima adalah kalam nabinya. Begitupun cara para sahabat ketika meriwayatkan hadis dari Rasul. Mereka tidak sekalipun dengan tingkah pola yang aneh-aneh ataupun dengan keadaan yang tidak tenang, mereka meriwayatkan hadis dengan Rasul dengan seksama, dengan penuh ketenangan, ketawaduan. Bahkan tempat cara beliau duduk pun, para sahabat atau para tabi'in ketika meriwayatkan hadis dari gurunya, duduknya pun seperti duduknya orang sholat. Karena demikianlah cara mereka mengagungkan ilmu. Apa yang disampaikan oleh gurunya itu pada hakikatnya adalah sabda Rasul atau kalamullah. Maka pada keterangan berikutnya, apabila seorang guru bertanya pada muridnya agar menganjurkan muridnya untuk segera menghafal, entah itu dari ayat-ayat Al-Quran ataukah dari hadis ataukah hikmah-hikmah, ungkapan-ungkapan para ulama, nasyid-nasyid, maka hendaknya murid jangan menjawab iya, karena hal tersebut menunjukkan ia tidak butuh dengan gurunya. Iya, itu tidak sopan. Dan tidak pula diperkenankan murid ketika gurunya menyuruh untuk melakukan sesuatu berkaitan dengan pelajaran-pelajaran, semisal menghafal, muridnya mengatakan, atau ketika muridnya tidak mampu mengatakan tidak, hanya itu saja tanpa ada tambahan kata-kata lain. Maka ungkapan-ungkapan seperti ini menunjukkan kurang beradabnya murid terhadap gurunya. Maka hendaknya murid mengatakan ketika ia setuju atau mau untuk menghafal apa yang disampaikan gurunya, murid mengatakan, "Na'am ya Syekh." "Ya wahai guru, saya lebih senang mendengarkan langsung dari Anda. Saya akan menghafalkan untuk Anda, atau saya akan mengambil manfaat dari pengetahuan-pengetahuan Anda." Itu lebih terhormat bagi murid dan lebih memuliakan pada statusnya guru. Wal hadi asyara utawi adab kang nomor 11 iku allayasbiqa, yen to ora ndisiki sapa muta'alim asyaikha ing guru ila syarahin maring jelas, ila syarahi mas'alatin maring jelasno masalah utawa maring jlentrehno masalah, au jawab bisu'alin utawa jawab pira-pira pertanyaan. Tidak diperkenankan pada adab yang ke-11 ini, tidak diperkenankan murid mendahului gurunya untuk menjelaskan suatu persoalan atau menjawab suatu pertanyaan. Wala yusawiquhu lan ora kena barengi sapa muta'alim hu ing syekh, atau tidak diperkenankan pula murid menjawab bersamaan dengan guru menjawab, atau murid menjelaskan ketika bersamaan dengan gurunya ikut menjelaskan. Wala yudhira lan ora kena ngetokno mertelakaken sapa muta'alim ma'rifatahu ing pengetahuane muta'alim bihi kelawan masalah, au idrakahu utawa penemuane muta'alim lahu maring masalah. Dan tidak diperkenankan pula bagi murid untuk menampakkan pengetahuannya di hadapan gurunya, menampakkan seolah-olah dia orang yang berpengetahuan di hadapan gurunya, atau menampakkan penemuan-penemuan barunya di hadapan gurunya. Maka hendaknya murid menampakkan itu setelah diminta oleh gurunya. Walayat to'alan kero ora kena medhot sapa muta'alim ala syaikhi ing atase guru, medhot kalamahu ing ucapane syekh. Ayu kalamin tegese ndi ucapan kana kang ana apa kalam. Wala yusabiqa lan ora kena disiki sapa muta'alim hu ing syekh. Wala yusawiqa lan ora kena barengi sapa muta'alim hu ing syekh. Bal yasbira balik sabar sapa muta'alim hatta yafruqa sehingga rampung sapa asy-syaikhu syekh min kalamihi saking ucapane syekh. Tsumma yatakallama nuli ngucap sapa muta'alim. Dan murid pun tidak diperkenankan memotong pembicaraan gurunya ketika gurunya sedang menjelaskan suatu persoalan.
yang mana dirasa ketika murid itu melihat ada kejanggalan yang ia dengarkan ketika gurunya menjelaskan suatu persoalan, maka tidak diperkenankan murid seketika memotong pembicaraan guru sampai guru selesai menjelaskan persoalan tersebut. Karena sekalipun nanti penjelasan murid itu lebih benar dan dibenarkan oleh gurunya, tetap murid menyampaikan itu dengan disertai adab yang kurang baik, dan itu tidak akan bermanfaat sekali bagi keilmuan si murid. Maka murid juga tidak diperkenankan untuk ketika gurunya masih menerangkan murid langsung menyahut, atau gurunya mau menyampaikan jawabannya murid mendahulunya, juga tidak diperkenankan, karena itu adab-adab yang buruk. Akan tetapi murid hendaknya dituntut untuk bersabar, dituntut untuk menahan diri sampai guru selesai menjelaskan persoalan yang disampaikan oleh gurunya. Wala yatahaddatsa lan ora kena omong-omongan sapa muta'allim ghairihi khali sertane liyane utawa kancane muta'allim. Wa syaikhu khali utawi syaiku yatahaddatsu ngomong sapa se mau khali sertane muta'allim au ma'a jama'atil majlisi utawa sertane sekumpulane pira-pira wong ana majelis. Waliyakun lan becik ana apa dhihnuhu atine muta'allim iku hadiron hadir fi jihati syaikhi ing dalem arahe syekh bi khaisu idza amara kelawan sekirane nalika perintah sapa syekh hu ing muta'allim bisain kelawan suwiji-wiji au sa'ala utawa takon sapa syekh hu ing muta'allim an syai'in saking suwiji-wiji au asyara utawa awe isyarat sapa syekh ilahi maring muta'allim lam yuhwijhu orang ngajataken sapa syekh hu ing muta'allim ilal i'adati saking maring baleni sanian khalik ambalan kang kaping pindho. Kemudian adab yang ke-11 ini lanjutannya adalah tidak diperkenankan pula bagi murid ngobrol satu sama lain dengan temannya ketika gurunya sedang menerangkan atau ketika gurunya sedang mengajaknya berbicara. Maka murid hendaknya menghadapkan wajahnya, menghadapkan tubuhnya ke hadapan gurunya semata li ta'dhiman li sya'ni, mengagungkan gurunya, dan dia hendaknya tidak menghiraukan selain gurunya. Hendaknya dia fokus dengan apa yang akan disampaikan oleh gurunya. Apakah itu nanti gurunya minta tolong, apakah itu nanti gurunya hendak memberikan perintah kepada dia, atau semacamnya. Maka hendaknya murid selalu mewaspadai dirinya pada situasi yang demikian ini, sehingga jangan sampai terjadi murid menyakiti perasaan gurunya karena merasa diabaikan, karena itu akan menyebabkan tidak manfaatnya dan tidak berkahnya ilmu. Wasani asyara utawi adab kang nomor 12 iku idana wala nalikane merkoleh utawa ngewehi hu ing muta'alim sapa asyaikhu syekh sayan ing suwiji-wiji tanawala mongko becik nampani sapa muta'alim hu ing syekh bil yamini kelawan tangan tengen. Fa in kana lan lamun ana apa syekh iku warokotan lembaran yakra'u mongko becik maca sapa muta'alim ha ing warokoh kafatiyan kelawan den cekeli. Kemudian adab yang ke-12 ini ketika guru memberikan sesuatu kepada murid, maka hendaknya murid menerimanya dengan tangan kanan atau menerimanya dengan kedua tangannya, karena itu adab yang sangat luar biasa sekali, menunjukkan betapa fahamnya murid itu tentang tata krama. Karena sekalipun dengan menerima dengan hanya satu tangan kanan itu bagus, tapi dengan kedua tangan itu jauh lebih bagus. Walaupun yang diterima oleh si murid itu hanya sebuah lembaran kertas, yang guru menuntutnya agar murid itu membacakan, maka hendaknya murid membacakan dengan perasaan senang hati,
Atau ketika guru hendak menyuruh murid agar menyampaikan suatu kisah, maka hendaknya murid menyambut perintah guru itu dengan senang hati. Au kisatan utawa cerita, au maktuba syar'in utawa nulis syarak, yaitu nulis tentang napa hukum-hukum. Wa nahwa dzalika lan sepadane mengkono-mengkono kang kasebut. Nasyara mongko nglalar sapa muta'allim ha ing dzalik, summa rafa'a nuli ngangkat sapa muta'allim ha ing dzalik ilahi maring syekh. Wala yadfa'u lan ora nguwehno sapa muta'allim ha ing dzalik ilahi maring syekh matwiyatan khalid dan lempit, illa idza alima kejaba nanging nalikane weruh sapa muta'allim au dzanna utawa nyangka sapa muta'allim isara syaikhi oleh milih sapa syekh lidzalika maring mengkono-mengkono nasr. Wa anna wala lan yento ngaturaken sapa muta'allim asy-syaikha ing syekh, ngaturaken kitaban ing kitab utawa catetan nawalah kang golongake sapa muta'allim hu ing syekh. Nawala kang gulung-gulung nggih sapa muta'allim hu ing syekh iyahu ing dalam kitab muhayyaan Khalid dan jawisaken li fathihi maring buka kitab, wal qiraati lan maca fi ing dalam kitab min ghairi ikhtiyajin saking tanpa mbutuhake ila idaratihi maring ngubengaken kitab. Fa in kana mongkon lamun ana apa an-nazru ningali fi maudhi'in ing dalam siji panggonan muayyanin kang den tentokaken falyakun mongko becik ana apa kitab iku maftuhan kebuka. Kadzalika khali kaya mengkono-mengkono kitab wa yu'ayyinu lan nentokake sapa muta'allim lahu maring syekh al-makana ing panggonane. Wala yahdhifu lan ora kena buang sapa muta'allim ilahi maring syekh apa asyai'a ing suwiji-wiji hadfan halim buang temenan kelawan buang temenan sapa muta'allim min kitabin bayane saking kitab au waraqatin utawa lembaran au ghairi dzalika utawa saliyane mengkono-mengkono kitab au waraqah. Kemudian ketika guru menyuruh murid untuk menyampaikan kisah atau menulis di papan tulis tentang hukum-hukum atau semisalnya, maka hendaknya murid menyambut sambutan guru tersebut dan tidak diperkenankan ketika guru memberikan lembaran-lembaran kitab atau kertas agar murid mempelajari terlebih dulu kemudian hendak ditulis di papan tulis, yang mana setelah itu diberikan kembali kepada gurunya. Tidak diperkenankan bagi murid untuk melipat kertas tersebut, tapi hendaknya posisi kertas itu diberikan sebagaimana semula, harus dibuka. Sekalipun ketika gurunya memberikan dalam keadaan terlipat, maka ketika murid mengembalikan kepada guru hendaknya dalam keadaan terbuka. Inilah adab-adab yang luar biasa ketika seorang murid belajar di hadapan gurunya. Wala yahdhifu ilaihi syai' khadfan min kitabin aw waraqatin aw ghairi dzalik. Wa yamutu lan golongaken sapa muta'alim ya. Wa yamutu lan dawaaken sapa muta'alim ya dahi ing tangan loro muta'alim ilai maring syai'. Idza kana nalikane ana sapa asyaikhu syai' iku baidan adoh. Ketika jarak murid dengan gurunya agak berjauhan, maka hendaknya murid menyodorkan tangannya, agak memanjangkan tangannya. Jangan terlalu dekat dengan gurunya. Wala yuhwiju lan ora ngajataken sapa muta'alim hu ing syekh ilamat diyati maring dawaaken tangan, ilamat diyati maring dawaaken tangane syekh. Ketika guru
hendak mengambil sesuatu dari murid, tapi guru tidak berkenan untuk mengulurkan tangannya, maka hendaknya murid memanjangkan tangannya, dalam artian memberikan kepada gurunya dengan mengulurkan tangannya. Li akhdhin, krana ngalap minhu saking muta'alim, au atain utawa paring, baliakumu balik ngadeg sapa muta'alim ilahi maring syekh qaiman hale ngadeg. Dan demikian pun ketika murid memberikan sesuatu kepada gurunya, hendaknya ketika gurunya dalam keadaan berdiri, murid dalam keadaan duduk, hendaknya muridnya berdiri memberikan itu kepada gurunya dalam keadaan berdiri, jangan dalam keadaan duduk. Demikian pula seharusnya adab-adab ketika guru masuk dalam kelas misalkan, sedangkan murid di dalam kelas dalam keadaan duduk, maka ketika guru masuk sudah melewati pintu masuk kelas, ruang kelas, murid hendaknya berdiri sekedar untuk menghormat kepada guru. Karena demikianlah adab-adab yang diterapkan di pesantren-pesantren. Bahkan ketika melihat putranya atau cucunya guru sedang bermain, ketika mata ini melihat cucu beliau bermain, seketika kita berdiri menghormat. Setelah itu kita duduk kembali. Inilah adab-adab yang diterapkan dalam pesantren. Maka hendaknya bagi seorang pelajar, terlepas dia seorang santri ataupun tidak, yang namanya pelajar tetap hendaknya harus memakai adab-adab layaknya seorang pelajar. Wala yazkhafu, lan ora kena brangkang sapa muta'alim ilahi maring syekh zakhfan khalim kelawan brangkang. Wa idza jalasa lan nalikane lungguh sapa muta'alim baina yadai ana ing ngersane syekh, fala yaqrabu mongko ora kena parek-parek, ora kena cedhek-cedhek minu saking syekh, kurban kelawan parek kasiron kang akeh, yun sabu kang den bangsaaken fi ing dalem qarib ila su'i adabin maring olone tata krama. Demikian pula ketika murid duduk di samping guru, maka hendaknya murid tidak duduk terlalu berdekatan dengan guru. Karena terlalu duduk berdekatan dengan guru itu akan dalam pandangan orang lain tidak akan dapat membedakan kedudukan seseorang. Artinya seolah-olah murid itu murid utamanya. Dan ini adab yang buruk bagi seorang murid. Kecuali kalau gurunya memang memerintahkan untuk duduk di sampingnya mendekat. Maka ketika sejajar, murid duduk sejajar dengan guru, hendaknya murid agak mundur sedikit. Jangan sampai sejajar lututnya dengan gurunya. Lan ora kena nyeleh sapa muta'alim yadahu ing tangane muta'alim au rijlahu utawa sikile muta'alim au syai'an utawa ing suwiji-wiji min badani saking awake muta'alim au siyabihi utawa pakaiane muta'alim ala siyabi syaikhi ing atase pakaiane syekh au wisadatihi utawa bantale syekh au sajadatihi utawa sajadahe syekh au firashihi utawa lemeke syekh. Dan murid tidak diperkenankan pula meletakkan tangannya atau kakinya atau sesuatu dari tubuhnya murid atau dari pakaiannya murid kepada pakaiannya syekh. Misalkan menempelkan bajunya murid kepada bajunya syekh, tidak boleh. Atau mengambil bantal alas duduknya syekh juga tidak boleh. Atau menduduki tempat duduknya syekh, sajadahnya syekh, memakai sajadahnya syekh juga tidak boleh. Atau sekedar duduk di alas yang biasa dipakai gurunya tidur juga tidak boleh. Karena itu menjadikan murid su'ul adab di hadapan gurunya, baik gurunya ada ataupun tidak. Wa idza nawala lan kane maringaken sapa muta'alim lahu ing syekh kolaman ing pena utawa pulpen utawa potlot liyak tuba supaya nulis sapa muta'alim bi kelawan kolam falyamudda mongko becik nguluraken sapa muta'alim hu ing yat qabla iqtaihi ing dalem sadurunge maringaken sapa muta'alim hu ing syekh iya hu ing kolam
Wa in wadoan lan nyeleh sapa muta'alim baina yadai ing dalam antarane asta lorone syekh nyeleh dawatan ing tinta utawa mangsi faltakun mongko becik ana apa dawat iku maftuhatal ghita'i kebuka tutupe muhayyatan tur den cawisaken lil kitabati kanggone nulis minas setengah saking iku adawat tinta. Kemudian apabila murid hendak memberikan pensil atau pena kepada gurunya untuk menuliskan sesuatu, agar gurunya menuliskan sesuatu, maka hendaknya murid mengulurkan tangannya sebelum ia memberikan pena itu kepada gurunya. Dan hendaknya murid meletakkan di antara kedua tangannya itu tinta untuk menulis. Dan demikian pula dalam keadaan terbuka. Artinya ketika kita menyodorkan pena kepada guru agar guru menuliskan sesuatu, maka kita berikan pula tintanya dalam keadaan tutupnya terbuka. Jangan sampai dalam keadaan posisi tempatnya tinta itu tertutup. Ini kalau berlaku di zaman-zaman dahulu, santri-santri zaman dahulu masih pakai pulpen tutul. Ya, kalau zaman dulu pakai pulpen tutul atau pena kodok itu. Kemudian ada tempat tinta yang terbuat dari tembaga atau aluminium itu. Kemudian diisi dengan seratnya pisang, ya, untuk tempatnya tinta. Jadi setiap untuk memberi makna pada kitab itu ditutul terlebih dulu, baru dibuat untuk menulis makna. Kemudian ditutul lagi, demikian seterusnya. Itu zaman-zaman santri-santri zaman dahulu. Kebetulan kami masih menjumpai masa-masa itu. Wa idana wala lan nalikane ngelungaken sapa muta'alim lahu maring syekh sikinan ing lading, fala yusawwib mongko aja ngaraken sapa muta'alim ilahi maring syekh syafratiha ing arah landhepe sikin, wala nisabah lan ora gagange sikin, wayadahu khale utawi tangane murid iku qabidatun gegem ala syafri ing atase arah landhepe lading, bal arada balik malangaken sapa muta'alim ha ing sikin, wa hadda syafratiha khale batesi landhepe sikin ila jihadihi maring arahe syekh, qabidun khale wong kang nyekel ala torfin nisobi maring pucuke gagang, mimma setengah saking barang yali kang lumaku alfas mimma setengah saking barang yali kang lumaku apa mah alfasla ing pembagiane pemisai gagang, jailan khalidadeaken nisobah ing gagangi sikin ala yaminin ing atase tangan tengen al akhidhi wong kang nyekel, wa inna walau sajadatan yusolli alaiha nasyaroha awalan. Maka ketika murid memberikan pisau kepada gurunya, hendaknya murid jangan memberikan pisau itu dengan posisi murid memegang gagang pisau sehingga ujung tajamnya mengarah pada gurunya. Itu tidak boleh. Tapi hendaknya murid memberikan pisau itu kepada gurunya dengan memegang ujungnya pisau dan mengarahkan gagangnya pisau ke hadapan gurunya. Karena apa? Hal itu akan mempermudah guru untuk langsung memegang gagangnya pisau. Lain lagi kalau kita arahkan ujung tajamnya pisau, itu akan kurang baik. Dalam segi adab kurang baik. Karena itu akan merepotkan guru. Wa inna walala namun merkoleh utawa ngelongno sapa muta'alim hu ing sajadatan kelawan sajadah yusolli kang salat sapa syekh alaiha ing atase sajadah, nasara mongko beber
sapa muta'alim ha ing sajadah awalan khali kawitane ing kelawan kawita ing dalem kawitane. Demikian pula ketika murid hendak memberikan sajadah kepada gurunya. Ketika gurunya hendak sholat, maka hendaknya murid langsung menggelar sajadah itu, sehingga gurunya tinggal melaksanakan sholatnya saja. Itulah adab yang baik. Wal adabu tawi adab ayyafrisa ing yen to nglempeaken sapa muta'alim beber ya. Wa inda qasdi dzalik. Wal adabu tawi adab iku ayyafrisa yen to nglemeake sapa muta'alim ha ing sajadah. Wa khalim muta'alim iku inda qasdi dzalik nalikane ngarepake salat. Dan termasuk adab pula hendaknya setelah murid menggelar sajadah gurunya, baru murid menggelar sajadahnya sendiri ketika hendak sama sholat, atau ketika dia tidak hendak sholat. Misalkan gurunya hendak sholat sunnah, karena biasanya di pesantren ada abdin dalem yang biasa melayani kebutuhan gurunya. Nah itu biasanya ketika tahu jam-jam gurunya hendak sholat, maka hendaknya digelarlah sajadah itu untuk gurunya, sehingga gurunya tidak repot-repot untuk menggelar sajadah terlebih dulu. Maka dulu di pesantren ketika guru kami selesai sholat ya, maka ketika hendak beliau keluar dari serambi masjid, semua santri menggelar sajadahnya sepanjang arah jalan yang dilalui guru itu sampai tempat sandal beliau, semata mengalap barokah dengan diinjaknya sajadah oleh kaki beliau. Itu tradisi-tradisi bagaimana murid bersikap tawaduk di hadapan gurunya, murid mengagungkan gurunya. Wala yajlisu bi hadrati syekh wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.